Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Emil. Di video kali ini saya bakal sharing-sharing ke teman-teman tentang pengalaman saya dengan skincare. Pernah gak sih teman-teman ngerasa nggak pede dengan penampilan karena wajahnya bermasalah? Nah, ini pernah banget saya alamin dari mulai SMP. Jadi awal mula saya punya masalah dengan kulit itu saat saya kelas 3 SMP. Saat itu mulai tumbuh jerawat, masa-masa puber. Jerawat tuh di pipi, di dagu, di hidung, di jidat, semuanya tumbuh, dan gak cuma 1-2, banyak gitu. Jerawatnya tuh banyak dan bikin saya nggak pede. Pokoknya setiap kali ada yang ngebahas tentang jerawat tuh saya ngerasa minder banget. Kalau ada yang bilang, ih jerawatnya pemanis, bikin kulitnya jadi pink, itu saya nggak tahu deh gimana caranya merespon itu semua. Saya malu, tapi juga mungkin mereka maksudnya untuk menghibur, tapi saya malah jadi malu aja. Nah, jerawat ini nggak berakhir pas SMP aja. Pas SMA, saya masuk SMA kelas 1, itu jerawatnya makin parah, makin banyak, makin bikin saya nggak pede. Apalagi kalau ketemu teman-teman yang kulitnya mulus-mulus aja, nggak pernah ada masalah. Itu benar-benar nggak pede kalau misalkan harus jalan bareng sama mereka. Nah, terus sampai saya tuh bertekad, pokoknya gimana caranya walaupun sakit, saya mau jerawat saya hilang dari wajah saya. Sampai akhirnya ketemulah dengan salon yang praktek di rumah-rumah. Waktu itu saya dikenalkan dengan dari infonya dari mama saya. Terus katanya ini teman-temannya ada banyak yang berhasil dengan cara treatment dari salon tersebut yang praktek di rumah-rumah. Oke, waktu itu saya setuju-setuju aja. Pokoknya gimana caranya wajah saya bisa nggak ada jerawatnya. Di hari libur sekolah, saya akhirnya memutuskan oke, saya bakal treatment ikut dengan yang disarankan sama mama saya. Pas kesana tuh antrinya luar biasa panjang. Ternyata banyak banget yang teman-teman yang punya masalah sama dengan saya, berjerawat banyak gitu, sampai bahkan lebih parah dari saya itu. Jadi saya merasa lebih bersyukur saat itu ya, karena ternyata banyak yang lebih parah kayak gitu. Terus udah antri lama, saya ngelihat yang treatment duluan kan ya, itu benar-benar yang masih tradisional gitulah, masih pakai alat-alat seadanya gitu. Ternyata itu proses facial yang pertama kali saya tahu, itu saya alamin, yang namanya pakai jarum dikeluarin jerawatnya itu sampai berdarah-darah. Itu saya ngeliat di depan mata saya sendiri, dan saya ngerasa takut saat itu, tapi saya pengen sembuh juga. Oke, saya jalanin itu. Dan beneran itu udah antri panjang gitu kan, siang-siang udah ngerasain lapar gitu. Dan kondisi lapar, saya harus giliran saya yang di keluarin jerawatnya di treatment. Itu luar biasa nahan sakitnya, sampai air mata tuh spontan aja gitu keluar gitu. Saya harus rela wajah saya diapa-apain, pokoknya sampai jerawatnya habis gitu di muka tuh dikeluarin secara paksa kalau saya bilang. Nah, dari hasil treatment itu saya dikasih krim gitu, krim pagi, krim malam, sabun wajah, toner, seperti itu, yang memang nggak ada mereknya. Dia bilang ini racikan sendiri, ini dari dokter gitu. Jadi saya nggak tahu menahu kalau itu tuh bahaya atau enggak. Oke, saya pakai. Luar biasa itu setelah facial, memang wajah tuh bukan kelihatan cantik, malah hancur parah kan ya, karena memang banyak penekanan di kulit wajah, di mana-mana dikeluarin secara paksa jerawatnya sampai merah-merah. Dan dengan krim yang racikan itu luar biasa, seminggu itu udah tuntas, udah bersih lagi, udah malah jadi glowing, nggak ada jerawat muncul lagi gitu, seminggu doang. Dan itu yang bikin saya ngerasa nyaman pakai skincare itu gitu.
Yang penting pokoknya jerawat saya nggak tumbuh lagi dan saya bisa ngerasa pede di depan teman-teman. Itu aja yang saya pikirin saat itu. Rasanya krim racikan itu seperti apa sebenarnya? Kalau yang obat jerawatnya itu akan kasih obat jerawat juga, itu sangat bikin perih banget ke wajah, tapi itu luar biasa, emang ampuh banget waktu itu. Terus juga krim pagi krim malam nggak ada masalah, cuma yang saya masalah itu tonernya itu bener-bener alkoholnya kerasa banget. Itu bener kena lecet sedikit aja perih banget, apalagi itu saya yang baru facial dengan banyak darah di mana-mana, itu harus pakai itu. Tapi beneran besoknya kering, cuma kadar alkoholnya memang tinggi. Saya pakai krim racikan itu selama 7 tahun kurang lebih, dari 2022 sampai 2007 ya. 2007 saya berhenti. Ya, kenapa saya waktu itu memutuskan untuk berhenti dari krim racikan itu, karena saya ngerasa aduh kalau setiap habis gitu krimnya saya harus pulang. Saat itu saya ngekos kuliah, saya harus pulang dulu untuk beli skincare-nya, karena waktu itu belum musim kirim paket ya, kirim paket kayak sekarang gitu. Saya harus pulang, harus ke salonnya dulu, harus beli, dan kalau misalkan nggak pakai sehari 2 hari tuh berasanya kurang banget, kayak kulit tuh kusam gitu. Dan saya ngerasa udah deh sampai sini aja gitu, saya pengen pakai skincare yang lain yang ada di pasaran. Tapi ternyata karena saya nggak tahu itu ya krimnya isinya apa aja gitu, pas berhenti seminggu kemudian luar biasa itu masalah ternyata dimulai gitu. Yang namanya kusam, jerawat keluar banyak, terus juga beruntusan kecil-kecil, dari jerawat kecil, jerawat gede, semua muncul di wajah gitu. Terus luar biasa pokoknya. Itu masa-masa yang nggak ngenakin banget, dan itu saat itu saya lagi masanya PPL atau praktek kerja lapangan kayak gitu ya, yang praktek ngajar, karena waktu itu saya ngambil keguruan. Itu benar-benar saat dimana saya harusnya bisa tampil cerah gitu, dan tapi ternyata kusam banget di depan murid-murid saya waktu itu, murid-murid saat saya ngajar, praktek ngajar itu. Nah, terus setelah itu saya coba pakai skincare yang aman, halal, yang brand terkenal lah ya, karena saya ngerasa ini kulit saya udah kacau begini, harus pakai yang aman. Nah, tapi ternyata masalah baru dimulai lagi dari situ. Saya tidak tahu kalau misalkan perpindahan skincare itu harus pakai jeda, apalagi skincare yang berbahaya. Waktu itu saya cuma kasih jeda seminggu kalau nggak salah, lalu saya pakai, jerawat saya muncul banyak, terus saya pakai itu skincare yang brand yang ternama lah saat itu, yang halal. Terus satu hari saya ngerasanya krim pagi, krim malam saya pakai, ternyata ngerasanya wajah saya panas, tapi saya ngerasa ini mungkin normal aja. Saya lanjutkan, besoknya wajah saya merah-merah, timbul merah-merah dan gatal. Tetap saya gunakan lagi krim pagi, krim siang, semuanya sabun dan tonernya saya pakai, dan hari ketiga luar biasa itu momen yang sangat buruk banget buat saya. Pagi-pagi saya bangun sholat subuh, wajah saya ke kamar mandi mau ngambil air wudhu kan, saya ngerasa itu gatal banget, wajah saya tuh udah nggak enak banget. Dan saat saya bercermin di kamar mandi, di cermin kamar mandi, badan saya lemes, wajah saya bengkak, semuka bengkak yang luar biasa, merah, gatal, dan itu tuh hidung saya yang pesek gini hampir rata dengan wajah. Saya ngelihat wajah saya bukan diri saya, sehingga yang saya pikirin gimana nih wajah saya bisa balik lagi atau enggak gitu. Dan saking lemesnya ngelihat wajah saya sendiri di cermin itu, saya abis wudhu itu saya merangkak sampai ke kamar gitu,
saking nggak kuatnya ngeliat wajah sendiri. Dan saya cuma bisa nangis saat itu, nggak tahu, saya takut banget wajah saya tuh nggak balik lagi seperti semula. Saya takut saya jadi buruk rupa permanen gitu. Terus hari itu juga mama saya bawa saya ke dokter. Saya ceritakan sama dokter ceritanya begini-begini, tapi saat itu dokternya tuh nggak banyak bicara. Pokoknya saya dikasih resep, ya udah saya pulang gitu. Ternyata itu resepnya adalah salep apa ya, obat antiinflamasi gitu. Yang saya ingat satu namanya hidrokortison, dan juga apa ya, itu antibiotik. Nah, hanya itu saja sih, dua, obat luar dan obat dalamnya hanya dikasih antibiotik. Terus saya pakai itu, tapi perlahan-lahan memang ada hasilnya, tapi memang itu salepnya nggak bisa dipakai jangka lama. Padahal pas minggu saya pakai antiinflamasi itu, salep antiinflamasi itu, benar-benar wajah saya hasilnya setelah seminggu itu kembali normal, mulus, bagus gitu ya. Hanya bengkaknya memang belum sempurna kempes gitu, pokoknya enak lah dipegang gitu, nggak hampir 100% balik lagi seperti semula. Setelah seminggu itu saya bingung mau pakai skincare apa ini, kok kayaknya saya takut gitu, saya trauma takut seperti itu lagi. Saya masih saja waktu itu menyalahkan si skincare yang terakhir saya pakai itu, yang ternyata yang dibilangnya aman dan halal itu. Padahal ternyata setelah lama-lama saya cari cari info, cari artikel, cari pengetahuan lain lah ya, ternyata memang krim yang saya pakai sebelum pakai skincare yang tersebut lah, brand ternama itulah yang membuat wajah saya jadi super sensitif, nggak bisa pakai skincare apapun, apalagi penggunaannya waktu itu sampai 7 tahun. Dari situ saya nggak pernah lagi pakai skincare, pokoknya polos aja, karena pakai skincare apapun wajah saya bakal bereaksi merah, gatal. Saya hanya pakai sabun muka waktu itu. Sabun mukanya pun saya masih nyari-nyari mana yang cocok, dan akhirnya terus abis itu saya tapi ternyata jerawatnya masih meradang gitu banyak. Akhirnya saya ketemu lagi dengan treatment akupuntur. Jadi saya akupuntur waktu itu, dengan seminggu sekali akupunturnya, dengan uang jajan sendiri saya nyisihin seminggu sekali akupuntur. Akupuntur wajah itu ya seperti akupuntur biasanya semua, jadi kayak jarum-jarum gitu ditusukin ke kulit kita. Itu kalau nggak salah sekitar 20 jarum ya, ada di muka, tapi ini nggak seserem yang dibayangin sih. Nggak sakit gimana, cuma sakit pas disusuk kayak digigit semut aja gitu, tapi lebih ringan lah dari digigit semut, nggak bikin gatel. Nah, itu di treatment itu dialirin listrik dari jarum akupunturnya selama kurang lebih 15-20 menit. Itu saya lakukan seminggu sekali selama hampir 3 bulan. Tapi ternyata saya nyerah juga karena hasilnya nggak kelihatan signifikan. Saya nggak sabar waktu itu. Terus akhirnya saya berhenti akupuntur karena alasan lainnya karena memang lumayan ya waktu itu keluar uang setiap seminggu sekali nyisihin uang jajan tuh agak berat bagi saya waktu itu. Akhirnya saya memutuskan karena pakai skincare apapun nggak cocok, ya sudahlah, dibiarin aja itu wajah. Saya mau jerawatan, mau kusam, atau mau timbul apapun gitu beruntusan, saya nggak peduli. Saya belajar untuk cuek aja karena saya udah pusing lah ya, mau harus gimana lagi dengan wajah saya itu. Cuma pakai sabun muka aja yang saya pakai juga ganti-ganti apa aja gitu, biar kulit saya pikirnya biar kulit saya jadi kebal.
Terus ternyata setelah dicuekin tuh wajahnya ya, pakai sabun wajah apapun saya pakai gitu yang ada di rumah, apa punya mama, punya adik saya itu saya pakai aja gitu, nggak fanatik sama satu produk, malah ternyata wajah saya membaik, wajah saya nggak terlalu jerawatnya berkurang, terus beruntusannya juga berkurang, hanya mungkin kusamnya tidak hilang. Mungkin saya pikir wajahnya emang butuh istirahat aja gitu, kulitnya butuh istirahat dari setelah penggunaan krim berbahaya selama 7 tahun. Setelah bertahun-tahun nggak pakai skincare, akhirnya tahun 2016 saya mencoba untuk pakai skincare lagi, siapa tahu cocok gitu ya. Ternyata pakai skincare merek yang bagus pun waktu itu saya nggak cocok lagi, merah lagi, gatal lagi, terutama kalau misalkan pakai krim malam. Oke, kulit saya berarti belum nerima saat itu, mungkin pikir saya begitu. Pokoknya itu saya cuma pakai 3 hari doang karena saya nggak kuat dengan gatal dan panasnya di wajah saya, dan merah-merah juga, ruam-ruam gitu di pipi sebelah sini. Akhirnya udah saya berhenti lagi, cuma pakai 3 hari, skincarenya saya kasih sama orang lain. Akhirnya saya ya udahlah, nggak usah pakai skincare lagi gitu. Terus tapi usia saya waktu itu tahun 2017, usia saya 30 tahun, itu mulai muncul lah banyak flek hitam di mana-mana, di bawah mata, di pipi, terus pori-pori juga besar, banyak banget masalah di wajah saya diamkan saja tadinya ya. Dan ujung-ujungnya tahun 2019 kemarin saya mulai ngerasa nggak nyaman dengan wajah saya sendiri, karena kalau dipegang itu wajahnya kasar banget. Jadi kalau misalkan kita pegang gitu ya, ini tuh kasar luar biasa gitu. Jadi kalau teman-teman, kalau orang lain yang ngelihat itu nggak kelihatan kasar, biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan saya sendiri yang pegang, itu tuh ngerasanya di sini kasar, beruntusan. Terus kalau saya bercermin gitu deket-deket gitu ya, kayak di dalam tuh banyak kayak jerawat yang terperangkap nggak bisa keluar gitu loh, kayak gitu. Terus juga kulitnya kusam banget karena kasarnya itu, jadi kusam kering gitu, nggak nyaman banget. Jadi akhirnya saya nyari skincare yang bismillah gitu, bakal cocok dengan kulit saya. Dan akhirnya Oktober 2019, oh iya sebelum itu saya sempat ke salon dulu, September 2019 saya ke salon karena saya nggak nyaman dengan kulit saya itu. Saya oke lah, kita nyalon aja. Tapi ternyata di salon, pihak salon pun nggak berani ngapa-ngapain wajah saya karena emang beruntusannya parah itu, karena emang kasar banget gitu, mau diapain juga kayaknya nggak bisa gitu. Akhirnya udah saya pulang dengan treatment yang seadanya, cuma dipijat kayak dimasas-masas gitu, terus dimaskerin, udah gitu pulang. Nah akhirnya itu September. Terus Oktober 2019, akhir Oktober, saya lihat lagi ada promo di Be All Cosmetics. Waktu itu promo daftar reseller lebih mudah gitu, yang biasanya 8 harus membeli 8 produknya, itu cukup 5 produk aja. Akhirnya oke, saya mau deh gitu, siapa tahu dengan Be All ini cocok, walaupun sebenarnya masih takut juga itu pakai skincare. Dan alhamdulillah saya mulai pakai skincarenya itu bulan November, nggak langsung bulan November pertengahan, minggu ketiga kalau nggak salah. Minggu ketiga saya baru mulai pakai skincarenya dengan dak dikduk lah ya, ini bismillah lah, mudah-mudahan ini pencarian terakhir. Dan pertama pakai facial serum dan makeup remover yang saya pernah review juga di skincare pemula. Ternyata cocok, dan saya baru Desember ditambah dengan lightening series itu luar biasa. Saya juga di situ takut nggak cocok, apalagi dengan krim malamnya saya takut gatal-gatal merah lagi. Tapi ternyata enggak,
saya tidak merespon yang negatif, hanya memang ada beberapa jerawat yang muncul saat di 2 minggu pemakaian pertama. Jerawatnya nggak banyak lebihnya dan nggak gatal, nggak merah, saya tahan aja. Pokoknya ini mungkin proses purging atau proses pembersihan kulit, pengangkatan sel kulit mati. Nah, dari sini saya cuma mau sharing kalau misalkan kita itu pakai skincare, diperiksa dulu kandungannya berbahaya atau tidak, aman untuk jangka panjang atau tidak. Jangan sampai pengalaman buruk yang pernah saya alamin teman-teman alamin juga, karena kalau misalkan sudah pakai krim berbahaya, kita ngerasa wajahnya glowing aja gitu, aman-aman aja, tapi ternyata setelah kita berusaha lepas dari skincare itu bakal susah banget, bakal terjadi hal yang nggak enak banget lah gitu. Terus utamakan juga teman-teman kalau misalkan abis skincarean dan ngerasa cocok, skincarenya aman, halal, itu harus rajin, harus sabar, jangan sampai kita pengennya yang instan aja, karena yang instan itu biasanya berbahaya gitu. Jadi harus sabar, memang prosesnya bakal lama. Dan buat teman-teman yang punya masalah jerawat, saya nggak bisa bilang jangan minder ya, karena itu pasti adalah sedikit minder ya. Nggak, kalau kita saranin jangan minder ya, jangan minder itu susah banget. Jangan stres, tapi stres juga lumayan. Tapi yang pasti saya cuma kasih saran buat teman-teman yang punya masalah jerawat. Kalau teman-teman punya kekurangan di penampilan jerawatan, ya tunjukkanlah kelebihan di bidang yang lain, di hal lain, dari prestasi, dari apa ya, dari perilaku kita yang baik gitu. Nah, oh ya, terus juga kalau teman-teman berjerawat, ingat jangan dipencet-pencet. Itu saya lakukan waktu saya jerawatan gitu ya. Saya pencet-pencet sampai akhirnya saya nyesal sendiri, karena udah pakai skincare 5 bulan. Ini banyak peningkatan sih sebenarnya, cuma memang masih ada sisa-sisa kayak bopeng gitu di wajah, dan itu nyesalnya luar biasa. Jadi segimana jerawat juga please jangan dipencet-pencet. Oke, segitu aja sharing saya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang sekarang lagi jerawatan menemukan solusinya yang terbaik. Terus juga teman-teman yang lagi pakai skincare racikan, periksa lagi kandungannya, tanyakan lagi kepada si pembuat racikannya itu apakah ini berbahaya atau tidak gitu. Buat teman-teman yang mau keluar dari krim racikan, krim seperti itulah ya, tekadnya harus kuat, dan saat terjadi breakout, teman-teman harus jangan sampai kembali ke krim yang berbahaya tersebut. Oke. Semoga bermanfaat. Sekian aja sharing-sharing saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.